Oke teman-teman, ini adalah tampilan multisim ya, versi terbaru dari WP. Pada kesempatan kita kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan percobaan hukum Ohm menggunakan multisim. Pada prinsipnya, pada percobaan hukum Ohm sebenarnya kita membutuhkan sumber tegangan, kemudian kita membutuhkan hambatan gitu ya, kemudian kita ukur arus dan tegangan. Jadi kita setting pada hambatan yang tetap, kemudian kita melakukan variasi input tegangan, kemudian kita lakukan pengukuran dan kita lihat nanti bagaimana grafik karakteristiknya kayak gitu. Oke, mungkin ini adalah tampilan multisim ya, secara umum hampir sama dengan tampilan EWB. Di sini ada source ya. Source ini kita bisa milih karena kita ada AC, ada power ya, power ada DC, ada AC. Nah, karena kita pakainya DC, maka kita pilih DC. Nah, kita klik misalkan, nanti akan muncul sama saja dengan EWP ya, cara penggunaannya. Misalkan 12 volt tampilnya, nanti bisa kita edit. Dan setelah itu misalkan kita butuh basic komponen ya, kita butuh saklar misalkan, switch. Nah, itu switch banyak jenisnya, tinggal kita pilih yang mana misalkan. Ini kita kasih switch, nah itu. Kayak gini. Kemudian setelah switch kita butuh indikatornya lampu gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita bisa pilih lampu misalkan 12 volt ya. Karena di sini lampunya pilihannya banyak ya. Kita pilih 12 volt karena tadi 10 watt misalkan. Nah, ini lampunya. Oke. Nah, setelah itu kita rangkai teman-teman kayak gini. Seperti rangkai di WB saya kira. Nah, ini rangkaian awalnya seperti ini gitu ya. Dan kita lakukan percobaan, kita running. Nah, ini kan kayaknya sama dengan A. Maka untuk menjalankan dan menghidupkan saklarnya dipencet A. Nah, ini kan nyala ya. Kelihatan nyala hidupnya enggak? Kelihatan, Pak. Ini nyala ya. Oh, berarti uh, karena lampunya ini 12 volt sesuai kebutuhan ya. Dan ini 10 watt, maka dia karena dikasih 12 volt maka menyala. Nah, kemudian karena ini percobaan hukum Ohm, maka teman-teman diminta untuk mengukur ya arus dan tegangan. Jadi kita variasikan tegangannya, kemudian kita ukur dan juga arusnya berapa kayak gitu. Nah, maka di sini sesuai dengan tabel di modul itu kita ukur tegangannya, kita pilih misalkan voltmeter gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, dan kita pilih ampere meter. Dan kayak gini. Nah, ampere meter berarti kita pasang seri, tapi voltmeter kita pasang paralel gitu ya. Nah, akan kita pasang alat ukurnya seperti ini. Nah, oke. Setelah seperti itu kita lakukan percobaan ya. Kita variasikan misalkan kelipatan 2 ya. Kelipatan 2 mulai dari misalkan berapa? 6, 8, 10, 12, 14 nah kayak gitu. Kita mulai atau mulai dari 4, 6, 8, 10, 12 gitu ya. Kita mulai dari 4, maka di sini kita rubah ya. Rubah nilainya. Di tegangannya kita rubah nilainya 4 misalkan. Voltnya ya. Kita kasih oke. Dan kita running percobaannya. Nah, ini lampunya mati ya. Bisa dilihat.
Oh, sorry, lampunya mati karena saklarnya belum nyala gitu. Maka perlu kita nyalakan saklarnya. Nah, baterainya juga tetap mati. Nah, di sini kita lihat bahwa voltage-nya adalah 4, kemudian arusnya adalah 0,278. Maka nilai itu kita catat di Excel gitu ya. Tegangannya 4, kuat arusnya adalah 0,278. Nah, nanti teman-teman sambil menyatat Excel-nya. Nah, setelah itu kondisi lampunya itu mati, bisa ditulis sebagai keterangan ya. Nah, setelah itu kita naikkan nilainya misalkan menjadi 6, itu 6, kita running ternyata voltage-nya juga 6, arusnya menjadi 0,417 gitu ya. 6 harusnya menjadi 0,417 dan kita tingkatkan lagi ya menjadi 8 itu. Nah, 8 kita nyalakan lagi simulasinya, maka tegangannya, lampunya sudah nyala ya, mulai dari sini ya, lampunya sudah nyala 8, kemudian arusnya adalah 0,556. Ini 8, arusnya adalah 0,556. Kemudian kita lanjutkan nilainya 10. Kita jalankan lagi simulasinya. Lampunya menyala, tegangannya 10, arusnya 0,694 ya. Arusnya 10, arusnya 0,694 gitu ya. Nah, tadi saya nulis di Excel ya, karena nggak bisa nampilin semua layar. Nah, kemudian kita lanjutkan di 12. Di sini kita klik OK. Kita jalankan lagi. Oh, ternyata tiga. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. 14, kondisi lampu masih menyala. 14 gitu ya. 14. Nah, selanjutnya tegangannya 14, ini lampunya sudah yang tengah kelihatan merah ya. Kemudian secara fisik kelihatannya seperti itu. 14, kemudian arusnya tadi adalah 0,983 kalau nggak salah ya. Ini tadi 0,972, sorry, 972. Oke, kemudian kita lanjut. Kalau 16 gimana? 16 20, ini 18 misalkan. Oke. Ini 18, harusnya 1,25. 1,25. Kita sampaikan 20 ya teman-teman ya. Sampai 20. Oke, kita running.
Nah, bisa terjadi perbedaannya teman-teman ya. Ketika sampai 20 ternyata lampunya di sini mati. Kalau mati berarti ini harus pendek ya. Harusnya ini nggak kedetek ini. Berapa nih? Oke teman-teman, saya lanjut. Mohon maaf tadi koneksi saya terputus. Ini Baik, ada Pak. 2,2 U ya, atau mikro. Nanti kita lihat di sini 2,2. Oke, seperti itu. Setelah seperti itu, teman-teman tahu karakteristiknya, perbedaannya, dan lain sebagainya, maka kita lihat hasilnya pendataan kita tadi ya, di Excel kayak gini ya. Excelnya seperti ini, misalkan ini adalah hasil Excel kita ya. Nah, hasil Excel kita ini dalam tegangan, ini adalah kuat arus. Ini data percobaan kita rapikan bisa sampai 10. Nah, seperti ini berarti kurang lebihnya kita rapikan data kita. Nah, kemudian di sana juga ada bahwa tegangan ya, hambatan berarti sebenarnya bisa didapatkan dari V per I misalnya kayak gitu. Kita lihat apakah hasilnya sama. V per I harusnya adalah hambatannya tetap ya. Ini dibanding dibagi ini. Oke, 14. Nah, ini bisa dilihat ya, ketika masih berfungsi secara normal, tidak ada putus hambatannya seperti ini. Ketika ini tadi lampunya putus, nilai hambatannya berbeda, nah kayak gitu. Setelah kondisi seperti ini, teman-teman membuat grafik kayak gitu ya, di Slack aja, kemudian di grafik, di insert di Excel ya, menggunakan grafik. Tinggal dipilih grafik yang diinginkan, misalkan harusnya linear ya. Nah, ini bisa dilihat ya, hubungan antara
kuat arus dan tegangan itu linear kayak gitu. Sebentar, ini berarti catnya agak bermasalah. Kita pindah aja. Ini sebelahnya. Oke, misalkan seperti ini. Kita insert ulang grafiknya ya. Nah, akan muncul grafik linear seperti ini. Ini bisa kita lihat. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Berarti ini sebenarnya grafik hubungan antara tegangan VS kuat arusnya. Jadi ini yang bawah ini tegangan, yang ini adalah kuat arusnya. Nilai ini kemudian teman-teman bisa analisis ya. Oh, yang linear ini terjadi ketika apa? Kondisi lampunya masih normal gitu. Kemudian kondisi yang atas ini ternyata terjadi ketika tadi lampunya putus, nah kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk bagaimana melakukan percobaan dengan hukum Ohm. Jadi nilai ini nanti, gitu ya, nilai percobaan ini teman-teman analisis, teman-teman kaitkan dengan secara teori ya, bagaimana hukum Ohm yang mengatur hubungan antara P sama dengan I kali R atau R sama dengan V per I dan lain sebagainya. Seperti itu dianalisis berdasarkan hasil percobaan ini kayak gitu. Saya kira itu teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan atau yang lainnya, monggo mungkin bisa dilanjutkan, kurang lebih seperti itu untuk melakukan percobaannya. Softwarenya boleh di-share nggak loh Pak?